Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Teman-teman, kamu pernah gak sih ngerasa bingung? Kapan ya Tuhan itu menjawab doa saya? Dan yang paling penting, pertanyaannya itu adalah bagaimana sih rasanya kalau doa kita tuh dijawab? Apakah kita harus menunggu terus? Kalau menunggu tuh sampai kapan? Dan bagaimana nih biasanya jawaban dari doa-doa saya itu terjadi? Nah, sekarang seperti dari judul video ini, kita akan ngebahas bagaimana sih caranya kita bisa lebih peka gitu loh, melihat petunjuk-petunjuk dari Yang Maha Kuasa seandainya kita selama ini sudah berdoa tapi bingung. Mana nih jawaban dari Yang Maha Kuasa dan kapan kira-kira muncul? Ya, sekarang kita senyum dulu yuk seperti biasa. Ayo kita buka lembaran baru lagi, semangat lagi dong ya. Kemarin saya seneng loh menonton video saya sendiri karena banyak komentar-komentar kamu yang positif. Terima kasih ya. Sekarang kita awali juga yuk di bagian depan ini, senyum dulu. Kemudian tuliskan di komentar, terima kasih akhirnya saya memilih untuk bahagia. Itu doa loh buat kamu sendiri. Dan ingat ya, bahagia itu pilihan. Kalau kamu milih untuk bahagia, tuliskan. Nanti saya berikan hati. Nah sekarang, sambil kamu menuliskan doa untuk dirimu sendiri, saya akan langsung aja menjabarkan apa ciri-ciri kalau doa kita itu akan dijawab Tuhan, dan bahkan apa ciri-ciri kalau doa kita ternyata sudah pernah dijawab oleh Yang Maha Kuasa. Dan satu pertanyaan lagi yang bonus, kira-kira mungkin gak sih mas, maaf nih, rezeki saya ketuker gitu loh ya. Kalau kita bicara rezeki itu berarti jodoh juga. Mungkin gak sih jawaban doa saya sebenarnya ketuker sama orang lain gitu? Yuk kita bahas, kita ketawa bareng di hari ini, mentertawakan diri kita sendiri yang kok pernah ya berpikir seperti itu di masa lalu. Ini seru nih ya, relax aja dengerin saya. Gini, teman-teman, ada satu hal yang ingin saya kasih tahu kepada kamu. Coba sekarang kamu renungkan diri kamu sendiri, lihat kisah hidupmu selama ini. Saya ulangi, coba sekarang kita merenung, ingat-ingat kisah hidup kita sendiri yuk. Bener nggak? Dalam hidup, sebenarnya jawaban dari Tuhan itu atas doa-doa kita sering terjadi lagi. Cuman, kamu nggak sadar aja. Apa itu? Ingat pesan saya. Jawaban dari Yang Maha Kuasa atas doa-doamu selalu butuh perantara manusia lain untuk menyampaikannya kepadamu. Nah, saya ulangi ya, dengerin ini nih. Ini emas banget nih. Jawaban dari doa-doamu kepada Yang Maha Kuasa selalu, ingat, selalu akan sampai kepadamu melalui perantaraan manusia-manusia di sekitarmu. Bener nggak? Udah deh, nggak usah jauh-jauh. Kalau kamu udah nonton Pagar Kehidupan dari dulu, termasuk video ini mungkin, pernah nggak sih kamu ngerasa relate? Pernah nggak sih kamu ngerasa kok ini seolah-olah Mas Aryan bisa nebak nih materi apa yang cocok buat saya? Kok pas mulu? Pernah kamu seperti itu ya? Coba kamu cek diri kamu sendiri. Kalau pernah, tuliskan di komentar bagaimana pengalaman kamu supaya kita share nih. Bahwa banyak sahabat Pagar Kehidupan yang sama kayak kamu menemukan video Pagar Kehidupan yang terlalu relate sampai bingung. Ini Mas Aryan dukun apa bukan sih? Nah, nih, itu bukti bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu baik buat kamu. Setiap masalah selalu ada jawabannya. Cuman masalahnya kita pikir jawaban dari Yang Maha Kuasa itu selalu kejadian-kejadian ajaib di depan mata. Mana nih? Tiba-tiba jodoh datang, pluk, waduh, serem banget. Iya kan? Saya minta jodoh, pluk, jodoh datang lah, bunyinya pluk lagi. Itu orang bukan? Kok bunyinya pluk? Ketawa dia. Iya kan? Itu kamu bukan? Iya kan? Apa? Minta duit. Ya Allah, atau ya Tuhan, saya minta kekayaan nih buat bayar utang. Pengennya tiba-tiba ada orang ngirim duit nih, saya kirim ke kamu 500 juta, pluk. Ya, enak bener. Enak bener hidup kayak gitu ya. Itu yang kamu mau kan? Itu yang kita mau bukan selama ini? Nah, itu ngaco tuh. Itulah yang membuat kita salah tafsir kepada kebaikan Yang Maha Kuasa. Akibatnya sadar nggak? Betul kan? Itu yang membuat kita jadi berburuk sangka kepada Tuhan kita sendiri. Bener apa enggak? Coba renungkan deh. Nah, ketika kita berburuk sangka kepada Yang Maha Kuasa, bener, yang kelihatan malah yang buruk-buruknya aja.
Karena seperti yang kita tahu, apa yang kita sangkakan kepada Yang Maha Kuasa itulah yang terjadi. Kita bersangka baik, yang kejadian yang baik-baik. Tapi kita bersangka buruk, yang kejadian yang buruk-buruk. Bukan karena Tuhan itu buruk sama kamu, tapi karena kitanya sendiri yang berpikiran sempit, sehingga yang terlihat yang buruk-buruknya doang. Oke? Bener apa enggak? Renungkan. Nah, kalau udah senyum-senyum sendiri kayak sekarang itu berarti kamu sudah tersadarkan. Iya mas, bener juga ini. Waduh, saya kemana aja selama ini ya? Kok baru sadar ya? Oke, sebentar. Ini baru makanan pembukanya doang. Ini yang harusnya kamu tahu, tapi ini bukan dagingnya. Sekarang saya akan kasih tahu kepada kamu dagingnya. Dengerin baik-baik. Orang yang menyampaikan pesan dari jawaban doa-doa kita kepada Tuhan, yang perlu kamu tahu, itu tidak selamanya orang baik. Saya ulangi, orang-orang yang menyampaikan jawaban atau mungkin jalan kepada doa-doa kita, yang kita mau tuh, yang kita pinta kemarin kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, itu tidak selamanya orang-orang baik ya. Jadi mentang-mentang kamu nonton Pagar Kehidupan nih, oh Mas Aryan baik nih. Berarti kalau orang bukan baik, itu bukan jawaban doa-doa saya. Begitu, ketika kamu ketemu orang yang nyakitin, orang yang nipu kamu, orang yang zolimin diri kamu berkata, ini musibah, Tuhan benci diriku, Tuhan jahat. Berburuk sangka. Pernah kamu seperti itu? Istighfar ya, minta ampun kepada Yang Maha Kuasa, bahwa itu adalah perbuatan yang sebenarnya buruk sekali. Padahal itu semua terjadi ada maksudnya. Orang-orang yang menyampaikan jawaban-jawaban dari doa-doamu, ingat pesan saya, kebanyakan justru adalah orang-orang yang menampar kamu. Saya ulangi, orang-orang yang sebenarnya memberikan jawaban dari doa-doamu teman-teman, itu sebenarnya adalah orang yang bakal nampar-namparin hidup kamu, bukan orang yang bikin kamu happy terus. Loh kok gitu mas? Kenapa Mas Aryan bisa tahu? Seperti yang saya bilang. Pernah nggak kamu nonton video saya kemudian dengar saya bilang bahwa rasa sakit itu loh yang membuat kita berkembang? Pernah dengar saya ngomong begitu? Nah betul, di video kemarin saya ngomong gitu kan. Rasa sakit itu justru yang kamu butuhin untuk berkembang. Karena apa? Doa-doamu itu tinggi-tinggi semua kan? Bener? Mana ada orang berdoa dengan doa yang rendah-rendah? Ya udah deh gak apa-apa, saya penghasilan segini aja, makin kecil makin bagus. Mana ada orang doa begitu? Orang kan pasti berdoanya, saya pengen ya Allah, ya Tuhanku penghasilan saya makin besar, jodoh saya yang terbaik datang, saya segera punya anak, saya segera sembuh sehat walafiat, saya segera diberikan mungkin teman-teman baru yang baik-baik, saya segera naik pangkat, saya segera naik jabatan, saya segera sukses banget bisnisnya, kan gitu. Semua doa-doa kita pasti tinggi-tinggi. Iya kan? Mana ada orang doanya begini, ya Tuhan saya pengen penghasilan saya makin kecil. Ada nggak? Wah aneh. Aneh doa begitu. Mungkin orang yang doa gini kurang minum kopi. Iya kan? Kurang seger. Kasih kopi dah. Kalau ketemu orang kayak gitu kasih kopi. Ya, biar dia seger, biar dia sadar. Men, sorry bro, doa lu kayaknya salah deh. Kok doanya aneh? Kan gitu ya? Lah, iya kan? Nah sekarang kalau doa kita semua rata-rata itu adalah doa yang besar-besar, berarti kita harus naik level. Setuju sampai di sini? Kalau kita harus naik level, berarti kita sendiri pun harus beda. Setuju sampai di sini? Gimana caranya kita bisa naik level dan berbeda? Harus ditampar dulu oleh kehidupan. Itu dia. Saya ulangi. Supaya kita bisa naik level, kita butuh apa? Ditampar dulu oleh kehidupan. Caranya gimana saya ditampar kehidupan, Mas? Macem-macem. Ada kejadian-kejadian yang nyakitin, berulang-ulang. Ada juga ketemu orang-orang yang nyebelin, berulang-ulang juga. Ada juga yang paling pedih, ketemu sama orang yang awalnya baik banget, tiba-tiba beberapa waktu jadi setan yang bertaring. Astagfirullah. Pernah gak kayak begitu? Ayo jujur dah.
Nah, itu tujuannya untuk naikin level kita, naikin level kamu, sadar tidak? Jadi sekarang yang harus kita perbaiki nomor satu apa? Perbaiki dulu sangkaan kita kepada Tuhan kita, kepada Yang Maha Kuasa itu, teman-teman. Jangan kita minta sesuatu, tapi begitu dikasih proses menuju itu, kita marah. Udah marah malah ngelakuin maksiat terus lah. Gimana? Kalau kata orang Jawa lah piye? Oh iya dong, gimana? Gimana coba? Kita pengennya bagus, dinaikin level protes lah. Piye iki? Lah malaikat kiri kananmu juga bingung, nah gimana ini? Aduh, tepok jidat dua-duanya. Loh, bener kan? Kok ketawa? Betul gak? Nah sekarang, dengerin saya baik-baik. Gak ada yang namanya rezeki tertukar. Oke? Tidak ada yang namanya jawaban doa itu tertukar sama orang lain. No, stop. Stop berpikir aneh-aneh yang membuat kamu jadi berburuk sangka sama Tuhanmu sendiri. Dan ingat selalu pesan saya, semakin tinggi doamu, semakin kamu butuh dibentuk dulu ke arah sana. Semakin kamu butuh dibentuk dulu ke arah sana, ingat pesan saya, kamu butuh hal-hal yang menyakiti dulu, yang bikin kamu ketampar. Karena apa? Diri kamu bakal naik level kalau mengalami hal-hal yang bikin kamu ketampar. Sekarang coba lihat deh. Ini bagi yang udah nikah nih ya. Ini buat yang udah nikah dulu nih. Gimana ceritanya kamu bisa tahu itu pasangan yang baik buat kamu sehingga kamu mau menikahi dia? Bener kan? Pasti dulu ketemu orang yang salah dulu, yang nyakitin dulu tuh mantan-mantanmu. Nah, iya kan? Bagi kamu yang buka usaha sekarang, pernah gagal nggak? Oh pernah mas. Kok bisa berhasil sekarang? Karena dulu kamu pernah gagal kan? Akhirnya belajar kan? Begitu gagal nangis nggak? Mewek nggak? Marah nggak? Oh marah mas. Mewek mas. Sampai jambak-jambak rambut saya. Kurang saya jambak rambut tetangga. Loh, sadis kamu, nggak boleh gitu. Abis khilaf mas kesel. Iya kan? Saking keselnya kamu marah. Akhirnya kamu ngelakuin hal-hal yang mohon maaf aneh. Nah sekarang pesan saya dengerin. Kalau kamu ingin tahu jawaban dari doa-doamu, lihat seberapa banyak orang-orang dan kejadian-kejadian aneh yang terjadi dalam hidup kamu. Udah itu aja. Kalau semakin banyak kejadian aneh, semakin banyak orang-orang yang nyakitin, bagus, katakan Alhamdulillah. Puji Tuhan, saya bersyukur inilah petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Udah selesai. Loh mas, tapi kan nyakitin. Terus saya harus gimana mas kalau disakitin orang? Saya harus gimana mas kalau disakitin keadaan? Ya maju lagi. Mau ngapain? Main home pimpa sama orang? Main Switch Jepang sama tetangga? Gak masuk akal. Maju lagi. Coba lagi gitu loh. Iya kan? Jadi jangan berhenti. Ya tapi sakit mas. Ya wis. Mau berhenti? Ya udah sana. Tapi jangan berharap doamu terjadi. Lo gak bisa mas, saya pengen. Ya gimana nih? Mau doanya terjadi gak? Mau? Coba lagi, maju lagi. Kalau gak kuat, tonton video Pagar Kehidupan yang manapun, bebas. Oke? Makanya subscribe dong Pagar Kehidupan. Di subscribe dulu nih kalau belum ya. Klik jempol ke atas ya kalau kamu suka banget sama di video ya. Sebarkan nih link video ini, kamu sebarin ke orang. Oke? Nah satu lagi ini belum kelar. Pertanyaan yang paling ajaib adalah begini. Mas, saya sudah berdoa. Oke, saya sudah jadi orang baik. Oke. Terus kapan mas terjadinya? Ini kan pertanyaan yang sebenarnya maaf banget nih. Agak aneh. Loh kenapa aneh mas? Bener dong, kan kita pengen tahu kapan terjadinya doa-doa saya. Saya ini udah capek mas. Saya tuh capek dikibulin orang mulu. Saya pengen utang saya lunas. Mana utang-utangnya? Saya harus ketemu orang nyakitin. Mana orang-orang nyakitinnya? Makin jauh pertanyaannya tuh ya. Oke, dengerin. Kalau diri kamu pengen tahu kapan keajaiban itu terjadi, lihat diri kamu sendiri. Lihat diri kamu sendiri, kemudian tanyakan ke dirimu sendiri. Sudahkah dirimu ikhlas menerima ini semua? Semakin diri kita ikhlas, semakin jawaban doa kita terjadinya cepat. Saya ulangi, kalau kamu pengen tahu kapan jawaban dari Yang Maha Kuasa itu terjadi ke dalam hidup kamu, lihat dirimu sendiri, tanyakan. Sudahkah diriku ikhlas hari ini?
Sudahkah diriku ikhlas saat ini menerima apa yang terjadi? Semakin diri kita ikhlas, kemudian kita tetap mohon sama Yang Maha Kuasa dalam ibadah-ibadah kita dan terus berbuat baik, memohon ridho dari Yang Maha Kuasa, semakin dapet tuh kita. Percaya deh sama saya. Jadi jangan bertanya kapan. Tanya kita udah ikhlasnya segimana menerima ini semua. Semakin kita ikhlas, semakin kita sabar. Semakin kita bisa bersabar, semakin kita patuh sama Yang Maha Kuasa, terus minta, terus doa, terus berbuat baik, semakin cepat tuh datangnya. Ini fakta loh. Coba deh kamu tanya, ya, kalau yang muslim diskusi sama Pak Ustadz, sama Bu Ustazah, bener gak nih jawaban saya? Karena saya pun mengalami ini, juga belajar. Semakin kita ngotot, semakin gak dapet. Saya ulangi ya, semakin kita ngotot, cuman capek doang, kagak dapet tuh apa-apa. Iya kan? Tapi semakin kita ikhlas, semakin kita coba lagi, semakin kita terus mohon sampai nangis, sampai berbuat baik terus, dapat tuh. Dapat dengan cara yang tidak bisa kamu duga. Dan ingat pesan saya, Yang Maha Kuasa itu selalu baik sama diri kamu. Tapi pertanyaannya, sudahkah diri kita, diri kamu berbaik sangka selalu dengan hidupmu sendiri? Itu dia, ya. Jadi tolong tonton video ini berulang kali. Ini saya buat khusus buat kamu. Dan sadar gak sih, video ini pun adalah menjadi perantara untuk jawaban dari doa-doamu selama ini kan? Lagi-lagi relate? Lagi-lagi ketampar? Bagus. Inilah tamparan yang kamu butuhkan untuk naik level. Dan sekarang tonton berulang kali. Rasakan deh. Bukankah apa yang saya katakan ini lagi-lagi benar untuk kamu? Kok bisa ya? Renungkan. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Kalau kamu pengen curhat, ada caranya di deskripsi ya. Silakan kamu daftar aja, kita ngobrol bersama saya secara empat mata. Oke? Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.